Bapa yang bersemai dalam kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada kata yang manis dan ucapan syukur kepada Bapa di surga buat kasih yang Kau berikan hidup kami. Kami masih bisa hidup, kami masih bisa bernafas semua karena anugerah-Mu. Dan sebagai tanda syukur kepada Engkau, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami naikkan pujian penyembahan, kami naikkan doa syafaat, dan kami rindu juga bertemu firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami dan melembutkan hati kami, sehingga putih firman-Mu jadi berkat buat kami. Haleluya. Shalom. Pagi, mari kita sama-sama membaca Matius pasal 15 ayat pertama sampai ayat 20. Matius pasal 15 ayat pertama sampai 20. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutik ayahnya dan atau ibunya pasti dihukum mati. Tapi kamu berkata, barang siapa berkata pada bapaknya atau pada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk memeliharamu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya." Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benalah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hati jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedang ajarnya mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata pada mereka, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah murid-murid Yesus dan bertanya padanya, "Engkau tahu bahwa perkataanku itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Lalu Petrus berkata padanya, "Jelaskan perumpamaan itu kepada kami." Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya? Ya, tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang dibuang di jamban? Tapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, pencabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tapi makan dengan tangan yang tidak basuh tidak menajiskan orang." Puji Tuhan, kita melihat satu mutiara yang indah pagi ini. Dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat yang ke-18, "Tapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, itulah yang menajiskan orang." Firman berkata, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dari hati yang baik keluar pembenaran kata-kata yang baik, sikap tingkah laku kita yang baik. Tapi dari hati yang najis timbul sesuatu yang tidak baik. Betapa penting kita memperhatikan hati kita dengan baik. Amsal 4 ayat 21-23, "Biarlah jagalah hati, waspada." Jadi kita memperhatikan hati kita dengan baik. Biar berjalan hati kita diisi oleh firman Tuhan. Biar berikanlah berjalan hati kita rongga yang kosong diisi dengan firman Tuhan, pribadi Kristus, bukan perkara-perkara najis, perkara kotor. Sebab kalau tidak, rongga yang kosong tidak diisi dengan firman Tuhan yang ada. Dikatakan dalam firman Tuhan ayat 19, "Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan dan pencabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat." Kenapa demikian? Sebab hatinya dipenuhi dengan perkara-perkara yang tidak baik.
Karena timbul perkara-perkara yang tidak baik, istimewa perkara pembunuhan, perkara perzinahan, perbuatan jahat, pecah belah. Kalau diisi dengan firman Tuhan, pasti beda. Pasti perkara-perkara yang menyenangkan Tuhan. Perkara-perkara yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Perkara-perkara yang melakukan hendak Bapa di surga. Betapa penting kita memiliki hati yang baik. Sehingga hati yang baik, hati yang suci boleh menjadi bejana hati kita. Pada pagi hari ini, seorang yang sangat bahagia, seorang yang berkati oleh Tuhan, utamakan Tuhan, memberikan hati kita diisi oleh firman Tuhan, bejana hati kita diisi oleh firman Tuhan dan pribadi Kristus yang mengendalikan hidup kita. Biar Roh Kudus membimbing hidup kita dan kita mau berjalan pada hari ini, bekerja, berdagang dalam pimpinan Roh Kudus. Pikiran kita yang bersih, rencana kita yang bersih, karena hati kita suci. Hati yang bersih pasti akan keluar perkara-perkara yang suci. Amin. Benar Bapa di surga, biar kami memiliki hati yang bersih, hati yang suci, hati yang menyenangkan Tuhan. Bukan hati yang tidak baik, tapi hati yang suci, sehingga hidup ini boleh menyenangkan Tuhan. Kalau kamu hidupkan pimpinan Roh Kudus, Tuhan juga pasti menyiapkan segala kebutuhan kami. Kami serahkan keluarga kami, hidup kami kepada Engkau, dan kembalikan kami besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri. Bahkan mereka yang kerja di depan, pelihara mereka, pelihara keluarganya, hikmat-Mu Kau berikan buat mereka. Dan kami mohon belas kasihan kepada Engkau. Oh, biar yang meninggal semakin berkurang, yang sakit semakin berkurang, tapi yang sembuh semakin banyak. Bahkan juga mereka memperhatikan protokol kesehatan dan mau divaksin dengan baik. Terima kasih Bapak di surga dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin.